Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Tetap bersyukur pada hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran lagi meskipun masih jarak jauh. Pada video kali ini akan dibahas tentang ketika bumi berhenti berputar. Sebelum memulai pelajaran kali ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin. Pelajaran 2. Ketika bumi berhenti berputar. Coba kita amati gambar ini sama-sama. Ini adalah gambar luar angkasa. Kelak ketika bumi berhenti berputar akan terjadi benturan antara benda langit. Bumi dan seisinya akan hancur. Di pelajaran kedua ini, ketika bumi berhenti berputar, kita akan sama-sama mengetahui 4 hal nantinya. Makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, hikmah mempercayai hari akhir. Tapi pada video kali ini akan membahas 2 hal terlebih dahulu, yaitu makna hari akhir dan macam-macam hari akhir. Kita amati beberapa gambar terlebih dahulu. Ada gambar gunung api meletus, ada gambar banjir, ada gambar rumah terbakar, ada gambar gempa bumi. Selanjutnya kita mencermati sebuah bacaan. Ketika gunung memuntahkan awan panas. Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak memiliki gunung api. Banyak di antara gunung api tersebut meletus yang menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Ketika gunung api akan meletus dahsyat, ditandai dengan hewan-hewan buas turun gunung. Masyarakat diungsikan ke daerah yang lebih aman. Jika tak mengungsi akan berbahaya. Gunung api meletus memuntahkan banyak material besar dan kecil serta awan panas yang mematikan. Misalnya, orang tua Udin telah menjadi korban awan panas gunung api. Udin selamat karena sedang berada di kota bersama pamannya. Orang tua Udin tak sempat mengungsi karena awan panas yang keluar dari kawah gunung api sangat cepat datangnya. Ketika pemerintah sudah menyatakan aman, Udin dan pamannya melihat desanya yang sudah hancur. Udin melihat rumahnya sudah rusak dan jenazah kedua orang tuanya sudah dibawa petugas ke rumah sakit kabupaten. Ladang orang tua Udin sudah hancur tertutup batu-batu. Ayam jago kesayangannya pun sudah mati. Udin menangis meratapi kedua orang tua dan desanya yang hancur. Kini Udin yatim piatu. Awan panas yang keluar dari gunung api telah merenggut nyawa orang tuanya. Ternyata awan panas sangat mematikan. Banyak orang menjadi korban awan panas gunung yang sedang meletus. Dahsyatnya gunung meletus merupakan kiamat sugro atau kiamat kecil bagi manusia. Nah anak-anak, bacaan tentang peristiwa gunung meletus tadi merupakan salah satu contoh terjadinya kiamat sugro atau kiamat kecil. Sekarang simak dengan baik penjelasan berikut. Makna hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia. Peristiwa hari akhir telah disebutkan di dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-11.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Pernahkah kalian terkena bara api? Tentu saja api yang ada di dunia ini panas, sehingga bila kulit kita terkena bara api akan panas atau melepuh. Juga awan panas yang dimuntahkan gunung api dapat membakar apa saja yang dilaluinya, termasuk tubuh manusia. Apalagi api neraka yang bernama hawiyah, tentunya sangat dahsyat panasnya. Sikap kebiasaanku, insya Allah aku selalu meyakini akan datangnya hari kiamat. Sekarang, macam-macam hari akhir. 1. Kiamat sugro atau kiamat kecil, dan 2. Kiamat kubro atau kiamat besar. Tahukah kalian apa kiamat sugro atau kiamat kecil itu? Kiamat sugro ialah hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri, misalnya menebang pohon sembarangan sehingga terjadi tanah longsor. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kelak di hari akhir setelah alam semesta hancur, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tak seorang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita simpulkan bersama-sama. Hari akhir adalah hari kehancuran seluruh alam termasuk dunia seisinya. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet oleh malaikat Israfil. Percaya pada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Menurut kejadiannya, hari kiamat dibagi menjadi 2, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Contoh dari kiamat kecil adalah kematian seseorang, terjadinya kebakaran, terjadinya banjir, terjadinya tsunami, dan lain-lain. Sedangkan contoh kiamat besar adalah hancurnya seluruh alam semesta ini. Setelah menyimak video materi tersebut, maka sikap kebiasaanku adalah aku meyakini datangnya hari kiamat sugro dan kiamat kubro. Alhamdulillah, pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini sudah selesai.
kita sudah mempelajari makna hari akhir dan macam-macam hari akhir. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video materi selanjutnya.